apa kabar good people? Senang sekali karena saya Winona masih bisa hadir kembali dalam No Can Show Channel pada kesempatan sore hari ini. Nah good people, saat ini saya berada di lokasi gedung kantor Lapas Kelas 2B Merauke bersama dengan Kak Lapas. Selamat sore Pak Sony. Selamat sore semuanya. Kita katanya salam covid ini Iya. Ya, selamat sore Pak Bekti. Iya. Senang sekali kami bisa diundang untuk berbincang-bincang terkait good people beredarnya isu-isu ya yang terkait situasi keamanan di mana berkaitan dengan pelaksanaan asimilasi di rumah bagi warga binaan Lapas Kelas 2B Merauke. Nah, tepatnya ini ada 72 orang ya, Pak ya. Ini sudah akan atau sudah ini sudah kita laksanakan. Sudah dilaksanakan. Jadi ada 72 orang warga binaan yang saat ini mendapatkan ya semacam hak ya diasimilasi, jadi sudah bisa berbaur dengan anggota keluarga. Nah, yang menjadi kesempatan kita pada sore hari ini good people yaitu bagaimana kita meminimalisir sebuah informasi ya Pak ya yang akhir-akhir ini beredar di media sosial terkait dengan masalah kriminal yang itu mengaitkan dengan warga binaan yang sementara ini sudah melakukan asimilasi. Nah, untuk itu pada kesempatan ini Kalapas Bapak Sony Sofian dan juga didampingi oleh Pak Bekti selaku Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban pada Lapas Kelas 2B Merauke. Nah, ini akan menjelaskan kepada kita semua nih good people sehingga tidak menimbulkan sangka atau hal-hal yang nanti ke depannya bisa meresahkan kita semua tanpa kita ketahui informasi yang sesuai dengan faktanya. Untuk itu, saya langsung saja akan mengajak Pak Sofian sebagai Kalapas dan juga Pak Bekti untuk kita bisa berbincang-bincang ya Pak. Mohon izin. Iya, ini terkait informasi ini memang dengan kecanggihan media sosial gampang sekali penyebarannya. Iya benar, jika kita tidak bijaksana untuk bagaimana mengelola, memfilter informasi juga akan sangat membawa dampak yang kurang bagus juga ya di masyarakat ya. Nah, apalagi ini terkait dengan 72 warga binaan pada Lapas Kelas 2B Merauke ya, yang sudah diberikan hak juga untuk menjalankan asimilasi sesuai dengan petunjuk undang-undang yang memang harus dijalankan. Nah, terkait dasar hukumnya ini juga mungkin perlu diketahui oleh masyarakat ya Pak ya. Silahkan Pak Sofian. Jadi ini untuk mengantisipasi kesimpang siuran ya berita di masyarakat ya. Kita tentunya Lapas Kelas 2 Merauke ini melaksanakan kegiatan ini asimilasi di luar ini adalah dasar hukumnya adalah Permen Kumham nomor 10 tahun 2020 ya. Kemudian nah di samping Permen Kumham juga ada surat edaran ya, ada surat edaran dan ada juga Kepmennya. Jadi setelah Permen Kumham juga ada Kepmennya, Kepmen nomor MH19 PK 010404 tahun 2020. Kemudian dipertegas lagi ya dengan adanya surat edaran dari Dijenpas ya, surat edaran nomor PAS 516 PK 010406 tahun 2020. Sama, semua menjelaskan tentang kegiatan bagaimana kita upaya memutus mata rantai peredaran COVID-19 ini. Iya, baik. Nah, aturan itu sudah dieksekusi ya, sudah dijalankan ya Pak ya. Nah, terkait sekarang ada 72 warga binaan yang sudah berasimilasi bersama keluarga tentunya ya dalam upaya ini memutus mata rantai peredaran. Tapi 72 orang ini tentunya ada syarat-syarat kan ya. Kira-kira syarat-syaratnya apa saja yang termasuk di 72 orang warga binaan ini? Ya, jadi gini, persyaratan secara umum ya untuk mendapatkan asimilasi di rumah ya. Yang pertama kasus pidana umum. Pidana umum ya, dan bukan yang PP 99. Artinya PP 99 kasus narkotika tapi yang putusan 5 tahun ke bawah. Ya.
Kalau proses penugasan kan 5 tahun ke atas, ya. Nah, kemudian mereka ini ya sudah menjalani setengah dari masa pidana. Setengah masa pidana ini berlaku sejak terbitnya SK. Jadi sejak SK saya tanda tangan, misalnya saya tanda tangan SK tanggal 7, berarti pada tanggal 7 itu dia sudah menjalani setengah dari masa pidana, dan tanggal 2/3-nya ini tidak lebih dari tanggal 31 Desember 2020. Itu persyaratan secara umumnya. Di samping ada syarat lain, misalnya dia berkelakuan baik kan gitu. Ada surat pernyataan yang bersangkutan berdomisili di mana ya. Karena ini perlu masyarakat ketahui juga bahwa asimilasi di rumah ini bukan berarti bebas. Iya. Ya, bukan berarti bebas murni atau bebas dia tidak kembali lagi. Tidak. Dia hanya menjalani asimilasi di rumah ya. Kita tanggung jawab kita diserahkan kepada keluarga ikut mengawasi ini. Ya. Jadi mereka stay di rumah ya, stay at home di rumah, tidak kemana-mana gitu. Diusahakan tidak keluyuran gitu. Jadi kalau yang pulang misalkan di Kota Merauke ini tidak kemana-mana, diam di rumah ya, tinggal di rumah, keluarga ikut mengawasi. Karena tujuan awalnya juga kita lah memutus mata rantai peredaran COVID-19 ini, diharapkan di luar juga begitu. Kita di dalam sudah kita sterilkan ya, untuk tidak ada penyebaran, di luar pun begitu. Jangan di dalam sudah kita upayakan ini steril, kemudian kita kita izinkan asimilasi di rumah, kemudian di luar keluyuran, sama aja bohong kan gitu ya. Jadi ini harus ada sinkronisasi antara kebijakan dari Kemenkumham dengan perilaku juga di masyarakat. Iya, oke. Nah, terkait isu-isu yang beredar, ada tindakan-tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh dalam tanda petik warga binaan yang baru saja menjalankan masa asimilasi ini. Nah, itu sejauh mana nih Pak, mungkin faktanya di lapangan? Karena ini kan sangat riskan sekali nih, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak mungkin kita inginkan seandainya itu mungkin tidak terbukti ya. Iya. Jadi memang ini dari awal kita sampaikan dalam pelaksanaan ini, makanya kita ketika pelaksanaan kita panggil keluarganya, kita sampaikan keluarga bahwa tolong diawasi betul selama ada di luar. Kemudian terbitnya surat ini juga langsung kita serahkan ke Bapas sebagai pengawas di lapangan. Bapak sampaikan, Bapak mengawasi, kemudian surat juga tembuskan ke Kejaksaan dan ke Polres. Jadi sama-sama ya. Semua semua instansi terkait ya ikut mengawasi, termasuk masyarakat ya. Karena kegiatan ini tidak akan berhasil juga tanpa adanya campur tangan dari masyarakat. Benar ya. Jadi masyarakat jangan tidak peduli a priori dengan kegiatan ini ya. Kita sudah melakukan upaya ini, masyarakat akhirnya pura-pura tidak tahu gitu. Malah begitu ada informasi miring, ini cepat sekali disebarluaskan. Ya, tolong ke masyarakat ya untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi ya. Kalau kira-kira kurang jelas silahkan konfirmasi ke Lapas ya. Kita sampaikan, kita dalam proses asimilasi ini berjenjang ya. Kenapa kita lakukan berjenjang dan bergelombang? Kita untuk mengecek kebenaran atau kepastian data. Jangan sampai kita salah mengeluarkan orang ya. Jadi tahap pertama kita keluarkan ada 13 orang. Kemudian kedua 14 orang. Berikutnya 30 orang, terakhir 15 orang. Nah, gitu. Jadi total 72 orang. 72 orang. Oke. Nah, dari 72 orang nih kan Pak Bekti ini selaku Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban juga ya. Nah, ini bagaimana cara memilih oke lah, sesuai dengan tadi ya ketentuan Nah, dari 72 orang ini artinya kan juga sebelum mereka secara bertahap keluar untuk melakukan asimilasi ini pasti mungkin ada informasi-informasi edukasi juga yang diberikan kepada mereka ketika mereka di luar itu harus melakukan apa dan bagaimana, seperti itu bagaimana? Baik, terima kasih. Terkait dengan pelaksanaan Permen 10 2020, tentu kami selaku pelaksana kami menjalankan beberapa protap ya. Pertama, secara administratif dia sudah memenuhi syarat. Yang kedua, secara substantif tentu ya mereka berkelakuan baik, dan kami menghimbau kepada warga binaan yang mendapatkan anugerah Permen 10 2020 ini untuk bisa bertanggung jawab terkait dengan
bukan pembebasan, Iya. tapi pelaksanaan asimilasi di rumah. Oke. Ya, ya. Ya, saya kira ini informasi yang sangat menarik sekali ya, Pak Iya. Bekti ya. Oke, good people, ikuti terus perbincangan kita. Mungkin sedikit kita bergeser dulu Iya. ya. Iya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di No Kensio Channel. Tidak ya, apa ya? Ya. Oke, nah mungkin bisa lagi ditambahkan nih Pak Iya. Bekti, karena ini hal yang sangat menarik sekali dan tentunya juga perlu diketahui juga oleh masyarakat ya. Baik, terima kasih untuk warga masyarakat Merauke yang tercinta, bahwa pelaksanaan Permenkumham 10 2020 ini adalah merupakan amanat undang-undang. Kami selaku pelaksana harus menjalankan itu, bahkan di deadline waktu harus selesai tanggal 7 April 2020. Ya, jadi sebelum tanggal 7 Ya, ini ya. sudah harus Iya. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Bapak Lapas, Iya. empat tahap. Ya. Iya. Dan dalam pelaksanaannya, ya, saya selaku Kasih Kamtip juga memberikan pengarahan mulai dari tahap pertama sampai dengan tahap keempat kepada mereka untuk bisa betul-betul memanfaatkan Permen 10 2020 ini untuk pertama adalah memulihkan atau rehabilitasi proses Ya. integrasi sosial kepada keluarga. Iya. Yang pertama, yang kedua, mereka juga harus mematuhi peraturan pemerintah terkait himbauan COVID-19 ini. Iya. Ya. Dan yang ketiga adalah berupa pengikat antara kami dengan mereka dan surat pernyataan. Artinya bila mana dari ke-72 warga binaan kami yang mendapatkan hak yang diatur oleh Permen 10 2020 ini melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum di luar, Iya. maka secara otomatis surat keputusan asimilasi rumah ini akan dicabut oleh kami, dan nantinya mereka akan segera kembali lagi ke lapas untuk menjalani sisa masa pidana. Dan bila mana nanti dijumpai ada tindak pidana baru oleh kepolisian, maka hukum mereka akan ditambah. Dan bukan hanya itu Pak Winona dan masyarakat, tentunya di samping SK mereka dicabut, kemudian yang kedua mereka akan menjalani pidana baru kalau memang itu terbukti melalui kepolisian, dan yang ketiga mereka akan diberikan hukuman register F ya, bahwa mereka akan tidak mendapatkan hak-haknya, asimilasi, remisi dan sebagainya. Nah, tentu ini kan kalau Dan dari juga perlu catat, selama di luar kita tidak dihitung. Ya. Selama dia menjalani asimilasi di luar, Ya. tidak dihitung, tidak mengurangi masa tahanan. Iya. Pidananya. Iya. Iya. Nah, ini kan berarti jelas bagi warga binaan yang mendapatkan haknya ini ya, untuk bisa melakukan asimilasi ini karena terkait dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini kan. Ya. Nah, benar-benar harus dihargai kan sebenarnya. Nah, tetapi kembali lagi untuk menjawab isu yang beredar ini. Nah, faktanya sendiri seperti apa nih Pak? Jadi Ya, ini, Pak. Yang jelas informasi yang sampai ke kita, ya karena kita juga selalu berkoordinasi dengan beberapa Iya. instansi yang memang termasuk dalam pengawasan kegiatan ini, baik itu kejaksaan, Lapas, maupun Iya. Polres ya. Jadi kejadian-kejadian di luar itu ya memang itu belum tentu dilakukan oleh warga binaan ya. Yang tentunya bagi siapa saja yang mengerti kejadian itu jangan langsung diasumsikan bahwa karena ini narapidana Iya. keluar langsung itu pasti narapidana. Jadi coba kita membuka wawasan kita, membuka image kita Iya. bahwa hilangkan image negatif tentang warga binaan dengan Iya. narapidana. Bagaimana mereka bisa mereka mau bangkit ya, memulihkan kondisi dia sosialnya Iya. ya. Itu Iya. kalau masyarakat sudah menstigma Iya. sudah menstigma dia bahwa pasti yang kalau jadi perampokan pasti ada narapidana nih. Nah itu. Nah ini juga akan jadi menjatuhkan mental bagi warga binaan itu. Iya. Ya. Jadi himbauannya juga pada masyarakat untuk bisa menahan jari, Ya. bijak bermedsos, Benar. karena ketika informasi itu disebarkan dan mempengaruhi psikis masyarakat lain,
mereka punya psikisnya nggak sama. Iya. Ada yang bisa menganggap itu sebagai informasi Yang benar. seputar saja Iya. atau iklan saja, katakanlah seperti itu. Ada yang bahkan menjadi keresahan. Benar. Ya sekarang ini saja terus terang ada beberapa petugas kami yang memberikan informasi kepada saya bahwa sudah beredar ratusan narapidana dikeluarkan, kemudian terjadi tindak kriminal di luar itu adalah ex narapidana yang dibebaskan, padahal setelah kami berkoordinasi dengan Pak Kasat Intelkam tadi dari Polres Merauke, sementara masih didalami ada beberapa tindak pidana di luar. Ya mohon masyarakat juga bisa arif dan bijaksana untuk menggunakan media sosial sebagai sarana informasi. Iya. Justru mungkin ketika masyarakat mendapatkan informasi ya terkait itu ya, ini mungkin ada upaya dari masyarakat sendiri, mungkin menghubungi pihak-pihak terkait ya, dalam hal ini mungkin langsung lapor ke pihak kepolisian sendiri ya, seperti untuk meminimalisir terjadinya dugaan-dugaan menghakimi. Karena kan kasihan juga bagi keluarga-keluarga dari 72 warga binaan ini yang memang benar-benar mereka mau sesuai dengan aturan itu, mereka ada di keluarga dan juga dalam rangka itu tadi ya, upaya pencegahan dan penyebaran COVID-19 ini memang semua harus perlu bijaksana. Ya, dan juga ini sebenarnya kegiatan asimilasi di rumah itu bukan hanya kita dalam rangka memutus mata rantai peredaran COVID tadi, ini kan bagian dari pembinaan. Nah, pembinaan ini akan berhasil bila mana ada partisipasi aktif dari masyarakat juga. Nah, kalau masyarakat sudah a priori, masyarakat sudah menjauhi mereka, terus menstigma mereka, nah bagaimana kan mereka bisa menjadi manusia yang baik dan produktif gitu. Jadi ini baru pencobaan saja sudah. Iya, nah itu. Makanya jadi tolonglah masyarakat untuk sama-sama, yuk kita sama-sama kita kawal program ini ya. Kita kalau memang ada pelanggaran silahkan laporkan, kita berikan informasi ke kita ya, ke Lapas, ke Polres atau ke Bapas maupun kejaksaan gitu. Oke, baik. Nah, good people, di tengah cuaca yang cukup sejuk ini ya, kiranya informasi kita yang boleh dibilang sangat baik sekali untuk masyarakat ketahui bisa benar-benar menjadi informasi yang bisa dibagikan kepada orang lain ketika mendapatkan informasi-informasi yang sedikit mendiskriminasi warga binaan yang sementara saat ini sedang menjalani proses asimilasi di rumah ya. Oke, Pak Sofian maupun Pak Bekti ya, mungkin ada pesan-pesan apa nih yang mau disampaikan kepada masyarakat, dan tentunya mungkin dari Lapas sendiri ada semacam call center atau apa yang bisa diberikan kepada masyarakat sehingga jika terjadi kasus-kasus seperti ini di lapangan mungkin bisa diklarifikasi dengan pihak-pihak mana. Ya, jadi kegiatan asimilasi ini memang ketika di luar memang kita Lapas sendiri kesulitan untuk mengawasi secara langsung ya, makanya di lapangan di surat keputusan disebutkan bahwa pengawasan itu diserahkan pada kantor Bapas maupun kejaksaan ya, dan juga kepolisian. Jadi kalau memang terjadi pelanggaran dari pelaksanaan ini ya tolong sampaikan ke kepolisian maupun ke Bapas atau langsung dengan Lapas ya. Lapas ini ibaratnya 24 jam terbuka ya. Kalaupun ibaratnya Lapas tidak ada, pasti ada petugas di sini. Ini selalu ada gitu. Oke, Pak Bekti? Ya baik, himbauan saya mungkin lebih kepada warga binaan kami ya, dan pihak keluarga yang sedang mengawasi mereka, tolong bisa memberikan kepercayaan, memulihkan psikologis warga binaan kami yang sedang menjalani, bahwa mereka bisa melewati masa-masa ini untuk berdiam diri di rumah sampai dengan masa pembebasan murninya selesai ya, karena tidak lama. Biasanya kalau 2/3 paling tinggal 1/3 lagi mereka menjalani. Dan juga kepada masyarakat ya, kami mohon dukungan dan juga istilahnya perhatian bahwa program ini merupakan proses pembinaan atau proses integrasi sosial bagi warga binaan kami. Benar sekali. Oke, baik. Terima kasih juga kepada Kalapas Merauke, Bapak Sofian, dan juga Pak Bekti ya. Kita sudah bisa berbagi informasi dengan good people di Noken Show Channel pada kesempatan sore hari ini.
Nah, Cool People, terima kasih untuk kebersamaan kita dan selalu di Nokenco Channel, di mana acara ini juga turut didukung oleh para mitra-mitra kami dari Eramas Group, Sinarmas Multifinance, kemudian dari Valentine Cafe, dan Financial Restoran, Rumah Makan Leda Seringgu, Mirajaya Bakery, Fiona Cake, Donat Kiran, Corin Hotel, Halogen Hotel, Sister Hotel, Muka Makan Cake, Waterpark Kelapa Gading, Prosesi Penanggulangan Es, El Floris, kemudian juga Namek Store, rumah RKD, ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya Winona undur diri dan sampai jumpa selalu di Nokenco Channel. Salam. Ya,